Ya, ketemu lagi untuk konten kali ini mau bahas tentang MD Necro lagi. Untuk yang kemarin itu versi 1 dan sekarang versi 2-nya. Atau update equip dan statnya. Ada beberapa equip yang berubah dan stat karakterku pun berubah. Job MD Necro ini dibilang asik sih asik, simple ya simple, cuma lu ngebuildnya butuh hitung-hitungan juga, lu butuh meracik buildmu sendiri, build orang lain hanyalah sebatas referensi. Dan MD Necro ini memungkinkan lu buat balas dendam atau bahkan orang build MD Necro dengan tujuan mau balas dendam ke bos yang dulu dianggap susah banget, sekarang jadi easy banget setelah pakai MD Necro ini. Bahkan beberapa aku lihat ada yang masih level 100-an atau di bawah 200 itu masih belum level cap tapi udah bisa nge-solo kasti. Ya emang sesimpel itu ini job. Dibilang damage-nya broken sih enggak, cuma nyantai kayak low effort tapi dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan buat solo kasti aku pribadi udah bisa di under 4 menit pas dulu kapan lalu stream itu nyoba kompe pakai support. Nah itu solo kasti pakai MD ini yang selalu dikatakan support tapi udah bisa under 4 menit dengan effort yang sangat minim, dengan gameplay yang sangat nyantai dibanding dengan job di PS lain. Cuma dibalik nyantainya main MD ini ada beberapa hal yang harus dipikirkan, terutama skill-skill buff yang harus dijaga agar selalu aktif dan easy. Jadi buat lu kalau pengen nyantai, pengen main sendiri atau pengen balas dendam ke bos yang dulu lu anggap susah banget, ya sudah saatnya ngebuild ini job MD Necro. MD Necro ini tipikal DPS yang unik ya, karena aku bilang unik karena dia cara ngedamage-nya dengan nerima damage dari serangan bosnya itu sendiri. Kalau di job DPS lain nggak mau kena damage, di MD ini sangat seneng sekali ketika kena damage, karena ketika kena damage dia akan menghasilkan additional damage dari counter force yang itu dipakai buat ngedamage. Mungkin THS punya additional damage lunar ya kan, Bo punya additional damage retro, sedangkan MD DPS punya additional damage counter force. Jadi memanfaatkan additional damage counter force ini dengan mekanisme gameplay nerima damage. Jadi ya makanya itu juga kenapa MD Necro ini mainnya nyantai nerima damage. Ya karena emang diharuskan nerima damage buat ngeluarin damage. Jadi kayak bisa dibilang buildnya gameplaynya masokis ya, masokis. Kayak makin disakitin makin nyakitin balik. Butuh disakiti buat ngedamage, butuh disakiti buat menyakiti balik. Ya, seperti itulah gameplay dari MD Necro ini. Ya langsung saja untuk statnya ini INT, MTL sama STR. INT-nya all in ke INT karena INT ini buat magic attack dan bonus DTE dari INT karena ini mage ya. Jadi mage itu punya benefit khusus, mage staff sama mage MD itu punya benefit tiap 10 base INT atau INT dasarnya ini itu nambah 1% DTE. Jadi 510 INT itu setara 51% DTE. Terus untuk MTL-nya ini secukupnya. Nanti ku kasih tahu di akhir karena ada beberapa stat yang mempengaruhi dari berapa kebutuhan MTL yang harus diambil. Terus sisanya bisa dialokasikan ke STR. Kenapa bukan Dex lagi? Karena STR ini nambah CD, nambah critical damage. Sedangkan Dex di MD ini cuma nambah magic attack sama red weaken dari skill ignite. Sedangkan kalau nggak 100% ya sama aja gacha. Jadi pikirku gacha, ragumu, rugimu. Terus untuk di bagian ASPD dan CSPD itu dapat ASPD 2000 dan CSPD-nya cuma 923. Kalau kemarin kan ambil Dex secukupnya buat ngejar CSPD dan ya konsum. CSPD buat ngejar di atas 1500 biar burst 4/4 aku pilih konsum. Jadi ketika over limit udah aktif, nanti CSPD masih di atas 1000, jadi magic burst-nya stacknya 4/4. Lanjut ke bagian buffline, ini max MP ku masak sendiri, weapon attack, CR, magic resist, dan yang terakhir DTE. DTE nya ini bisa lu ganti ke physical resist. Magic resist sama physical resist ini tergantung bos apa yang lu lawan.
Terus lanjut ke bagian regislate. Untuk regislate zero stance ini penting. Ini penting karena kebanyakan skill dari MD ini nggak dikombo. Jadi zero stance ini nambah 10% damage-mu buat skill yang nggak dikombo. Lalu ya SPD nambah SPD 100 nggak begitu perlu. Terus max HP. Nah max HP ini lu perlu hitung-hitungan lu butuh berapa. Karena tiap levelmu naik itu max HP-mu bakal berubah. Jadi ada perhitungan rumusnya buat ngitung base max HP yang mempengaruhi equip plus atau main HP yang lu pakai beserta berapa regis max HP yang lu butuhkan. Selanjutnya ada Extreme Concentrat. Ini dia nambah 5% rate buat aktivasi konsentrat dari skill battle skill. Terus max MP 100 ini nambah MP 100. Terus Factor Magic Impact ini merubah Pro Red Magic Impact yang dari Magic menjadi fisik. Cuma nggak begitu kepake juga karena jarang main di Impact Burst. Lebih seringnya spam Ignite kan sama ngandelin Counter Force. Jadi dari semua regis yang kupakai, yang paling kepake adalah yang harus ada itu regis max HP. Karena max HP regis itu yang mempengaruhi nanti lu dapat HP berapa. Entah 1 digit ataupun 2 digit. Lanjut ke bagian skill. Untuk Stargem ini yang kupakai ada Magic Mastery level 10. Sonic Wave ini ya kadang kepake kayak di farming sendiri di Holovoid gitu kan ya. Kan bisa buat ngetambel buat break part bossnya. Tapi ya lebih seringnya nggak kepake sih Sonic Wave-nya ini. Terus Bushido ini nambah max MP sama max HP. Terus ada two-handed ini nambah CR5 sama stability 5. Terus auto device ini skill peri ya, ini level 10. Terus Familia ini aku juga pakai Stargem. Dan yang terakhir adalah recovery. Lanjut ke bagian skill. Untuk shoot skill ini long range level 10. Ini nambah damage ke Magic Cannon, Magic Burst, terus Astral Lens sama si Meteor. Untuk Counter Force nggak terpengaruh itu. Terus kemudian Mononovu ini Sukuchi buat ngedas ke boss. Terus two-handed ini tadi aku Stargem di bagian two-handed ini tadi. Terus kemudian ada skill priest ini ambil Sacred Teaching level 10. Ini yang bikin nggak mati-mati karena ini kayak di game lain kayak darah putih itu, di Toram adanya darah biru Sacred Teaching. Itu Sacred Teaching ini dia kalau 100% charge itu setara ada temporary HP atau HP cadangan atau nyawa cadangan sebesar 10.000 kalau 100 charge-nya 100% di level 10. Jadi yang bikin nggak mati-mati atau gameplaynya itu juga itu menjaga stack Sacred Teaching agar selalu ada. Karena itu yang bakal nge-reduce damage yang masuk, makanya nggak mati-mati. Sacred Teaching ini atau buff Sacred Teaching ini dia kuat banget terhadap damage fraksional. Tapi ya dia harus perlu dipikirkan ketika lu ketemu bos dengan serangan magic atau fisik. Makanya tetap di buff lane tadi butuh resist entah magic atau fisik sesuai bos yang sedang dilawan. Mana yang lebih sakit, nah tentukan lu mau makan resist yang mana buat biar stack Sacred Teaching ini nggak gampang habis. Lalu lanjut ke skill Wizard. Nah, ini kucingnya aku tadi pakai Stargem. Terus ini overlimit nambah DTE, Sorcery Guide ini mengurangi pengurangan CSPD dari overlimit, Cast Master ini nambah CSPD, dan Shift tadi buat imun. Terus ninja skill. Nah ninja spirit ini aku ambil level 10 yang kanan karena aku pakai two-handed. Kalau lu nggak pakai two-handed atau nggak ada Stargem two-handed atau nggak ambil skill two-handed, ninja spiritnya nggak usah ambil sama sekali. Jadi mungkin cukup yang sebelah kiri doang skillnya buat akses biar bisa pakai skill ninja spiritnya nggak usah, karena ninja spirit itu berhubungan erat dengan skill two-handed. Lu ambil two-handed, lu ambil ninja spiritnya. Lu nggak ambil two-handed, ninja spiritnya nggak usah diambil. Lu lebih hemat skill point. Two-handed juga benefitnya buat MD ini cuma 5 CR sama 5 stability doang. Lalu lanjut ke bagian skill Necro. Nah Demonic Patch ini ku ambil level 10. Terus kemudian untuk skill survival ini max MP boost ini level 10 karena ya buff laneku max MP masak sendiri masih level 8. Kalau lu buff MP makan punya orang yang level 10, max MP boost ini nggak usah lu ambil, lu hemat 15 skill point.
Lanjut ke bagian skill dancer, ini kipas putih buat imun, cuma kadang kepake juga, kadang enggak, lebih seringnya enggak. Di bagian battle skillnya ini aku cuma ambil konsentrat level 10 sama spell burst level 10. Yang paling penting ini spell burstnya level 10, karena spell burst ini yang bikin serangan magicmu lebih gampang kritikal, atau kebutuhan CR magicmu bakal lebih kecil atau lebih mudah diraih. Lalu lanjut ke bagian skill magicnya. Ini magic impact level 7 buat opener combo, bisa buat opener burst atau opener cannonnya. Magic laser ini dia nambah 10% magic pierce buat MD. Jadi tambahan magic pierce dari buff skill laser ini. Terus chronoshift ini buat gimleku sekarang belum kepake, mungkin suatu saat bakal kupake. Cuma buat sekarang belum. Terus magic burst ini buat imun 2 detik dan juga kadang buat ngedamage juga. Jadi lebih dimanfaatkan ke imunnya, buat spam damage-nya pun enak. Terus dengan CSPD ketika battle 1000 atau sebelum battle 1500 itu bikin stack dari magic burstmu ini 4/4. Jadi nanti dengan combo yang nanti belakangan kombonya itu bisa spam burst terus menerus tanpa ngedet. Magic burst ini dipengaruhi stat SRD dan LRD. Terus kemudian ada magic cannon ini juga dipengaruhi SRD dan LRD. Terus magic cannon ini dipakai buat ngedamage juga, cuma nggak selalu dipikirkan atau diandalkan. Jadi kadang buat ngedamage, kadang di beberapa gameplay dia nggak kepake juga. Jadi tentukan skill damage-mu mana yang lebih enak. Terus magic crash ini lebih kepakainya buat pecah zirah atau armor break-nya. Magic crash ini juga buat aktivasi skill chain cast. Dan level 10-in karena ya damage magic crash ini lumayan buat nyicil bossnya. Terus magic mastery ini aku pakai stargem ya, ini nambah weapon attack sama nambah magic attack. Jadi lu ambil level 10 karena aku stargem. Terus MP charge ini buat ngisi MP. Nah, chain cast ini nambah stability sama nambah magic attack. Nge-triggernya pakai skill 3 magic, bisa pakai magic burst, bisa pakai meteor tadi. Makanya rutin recast meteor ya, selain buat pecah zirah buat chain cast itu. Terus maximizer itu buat ngisi MP instan, rapid charge ini buat mempercepat ngedennya dari MP charge. Terus enchant barrier ini dia buat reduce damage atau reduce damage. Dia mengurangi damage yang masuk ketika lu di dalam barirnya, di dalam lingkarannya. Terus dia HP-nya berdasarkan INT-mu. Terus juga dia nahan damage-nya itu makin gede, tahan damage-nya makin jauh lu dari bosnya, atau kebalik. Makin jauh lu dari bosnya, makin gede nahan damage-nya. Jadi absorb-nya itu damage boss yang direduce atau ditahan itu makin gede ketika lu makin jauh dari bosnya. Jadi main di jarak 8 meter, damage yang masuk ketika lu dalam enchant barrier nanti cuma 0, 0, 0, dan 0 atau lebih kecil daripada lu deket ke bosnya. Terus enchant barrier ini juga ada buff 25% motion. Jadi makanya kalau di dalam enchant barrier gerakanmu kerasanya lebih ngebut, ya emang lebih ngebut, orang dapat 25% motion. Jadi buat build MD Necro ini dia tanpa GSW pun, tanpa stat agi tetap aja max motion karena ada enchant barrier ini. Enchant barrier ini juga bisa dipakai buat ngisi MP instan dengan enchant barrier maksim. Jadi lingkaran ini adalah enchant barriernya. Jadi dengan enchant barrier maksim lu bisa ngisi MP dengan instan, atau juga bisa MP charge maksim. Jadi ada 2 metode pengisian MP buat mage ini. Bisa MP charge maksim, bisa juga enchant barrier maksim. Dua-duanya kepake. Terus ini ku pakai ini ku video record, yang video ini nggak pakai MD-nya ya, tapi ini pakai car mage luku. Terus enchant barrier ini juga ada HP-nya. Jadi ketika lu dapat damage terus menerus nanti ada HP-nya. Jadi bentuknya kayak donat ini. Lingkaran yang kecil dalam itu adalah HP dari enchant barrier-nya. Jadi HP enchant barrier bakal berkurang kalau lu kena damage terus menerus. Cara ngisi atau ngeheal HP atau nyawa dari enchant barrier ini gimana? Dengan cara MP charge maksim di dalam barrier. Jadi MP charge maksim. Nah, lingkaran yang di dalam ini makin gede dan lama-lama makin full.
Jadi dengan MP Charge Maxim buat ngeheal enchant barirnya. Jadi yang perlu lu pikirin selain stack sakretnya itu juga HP barirnya. Nanti lu tiba-tiba mati karena barirmu pecah. Ini nanti kalau udah kecil mengecil lama-lama pecah atau barirmu hilang, lingkarannya pun langsung hilang. Lu nggak dapat benefit reduce damage-nya dan lu nggak dapat benefit dari motionnya karena enchant barirmu hilang. Terus enchant barir ini nggak bisa di-heal pakai barir Maxim. Lu mau spam barir Maxim sampai 3 periode juga nggak nambah itu HP barirmu. Harus MP Charge Maxim atau habis Maxim lu pakai Kronos gitu. Skill Kronos tadi bisa kepake buat nge-heal enchant barirmu setelah lu pakai Maximizer. Jadi habis Maximizer lu pencet Kronos, nanti Kronos lagi kan. Karena Kronos lagi tadi ketika habis Maxim lu pencet Kronos, nanti kan Maxim lagi, nah itu bisa buat nge-heal barirnya juga. Jadi hati-hati sama HP barirnya ini juga. Walaupun MD ini kelihatan mainnya nyantai, sebenarnya konsentrasi tinggi. Enggak konsentrasi tinggi, tetap nyantai. Terus untuk Guardian Beam buat sampai sekarang belum ku pakai. Mungkin nanti di next project bakal ku pakai, tapi sementara buat saat ini di gameplayku Guardian Beam ini belum kepake sama sekali. Terus lanjut ke bagian skill peri. Skill peri ini micro heal. Nah ini skill paling OP di peri ini. Karena micro heal ini dia healnya instan 1 MP doang dan bisa ngisi stack Sacred Teaching atau darah birumu bisa lo isi instan dari micro heal ini. Heal dari micro heal ini makin gede berbanding lurus dengan magic attackmu. Makin gede magic attackmu, makin gede heal dari micro healnya ini. Jadi mungkin ketika lu leveling micro healnya ini walaupun udah level 10 healnya cuma 2000 atau 3000, nanti levelmu makin naik itu nanti healnya bakal lebih banyak. Dan micro heal ini dia nge-heal ke 2 orang, satu member partimu yang HP-nya paling kecil dan satunya sendiri buat elu sendiri. Kalau lu main solo, 2 healnya ini bakal masuk ke dirimu sendiri. Terus lanjut ke skill Enchant. Enchant ini dia nambah 10% damage dan nambah attack atau magic attack. Jadi yang dapat ini regu partimu atau member partimu termasuk elu yang magic attack atau attack-nya tertinggi. Jadi 2 orang yang dapat buff-nya. 1 orang yang magic attack-nya tertinggi, 1 yang attack-nya tertinggi. Kalau lu main solo ya lu dapat sendiri yang magic attack-nya tertinggi kan. Lu bakal dapat buff magic attack dan bonus damage 10%. Lanjut ke skill Stabilis, dia nambah 10% stability dan dia juga nambah 25 CR. Terus spread upgrade, dia nambah durasi ke skill Auto Defense, Counter Force, Astral Lens, dan Stabilis. Kemudian Auto Defense ini dia kayak auto attack ketika lu lagi nge-combo atau lagi diem. Jadi buat tambah pro red, buat bantu pro redmu sendiri. Jadi Auto Defense ini aku tadi pakai Stargem ya. Terus skill yang paling diandalkan, inilah yang bikin gameplaynya kenapa makan damage, Counter Force. Counter Force ini dia cara kerjanya ketika buff Counter Force aktif, ketika elu atau member partimu ada yang kena damage, nanti Counter Force-nya ini bakal keluar kayak nembak panah-panah magic arrow gitu, keluar ketika elu atau member partimu kena damage. Counter Force ini tidak terpengaruh SRD maupun LRD maupun skill long range pasif. Jadi damage dari Counter Force ini pure dari magic attack, DTE, CD, dan weapon attack atau yang lainnya yang pasti bukan SRD maupun LRD. Jadi ya karena adanya Counter Force ini ya gameplaynya makanya kenapa nyari damage, kenapa main masokis, kenapa nabrakin diri ke duri. Ya karena Counter Force ini buat nge-trigger Counter Force ini. Jadi kalau lu main party, makin sering member partimu kena damage, ya makin sering Counter Force-nya ini bakal keluar. Dan makin sering lu kena damage, Counter Force-nya ini juga makin sering keluar. Kayak makanya gameplay di Gaspen atau di bos-bos HDB atau di bos manapun sih, gameplay MD ini cuma stay kalem di tempat, bosnya mau kemana-mana nggak ada urusan, terserah bosnya mau lari kemana, toh ya at the end of the day bosnya bakal balik buat ngedeket ke kita. Bosnya mau ngeluarin AoE apapun, kita nyantai nge-heal ngisi stack Sacred Teaching gitu kan.
tapi counter force-nya bakal keluar terus. Jadi kelihatannya kita diem pakai cara MD Necro ini, tapi sebenarnya counter force-nya nembak-nembak tanpa berhenti. Jadi kayak damage-nya nggak berhenti-berhenti, kita nggak damage loss walaupun kita diem, asal kita nerima damage. Jadi bosnya deket kita bisa ngedamage, bosnya jauh pun juga bisa ngedamage dengan counter force ini. Dan counter force ini nggak ada jaraknya, bos mau kabur sejauh apapun counter force-nya bakal tetap keluar dan ngejar selama kita kena damage buat nge-trigger counter force ini. Jadi pemakaian counter force ini mengharuskan kita buat kena damage. Makanya Enchant Barrier, Micro Heal, dan Sacred Teaching sangat mendukung buat aktivasi atau buat kenyamanan main counter force ini. Lanjut ke bagian Astral Lens. Astral Lens ini dia ada stucknya 0/5 nanti. Dia bakal keluar kayak Astral Lens-nya ketika kita menggunakan 500 MP atau 5 MP bar. Jadi kita main spam sambil ngebuff, sambil spam ignite atau skill lain, nanti si Astral Lens-nya ini bakal keluar. Astral Lens ini terpengaruh SRD dan LRD, jadi tergantung jarak cast-nya. Dia juga terpengaruh long range pasif. Lalu skill Vulkan sama Curse Altar ini nggak pernah aku pakai, jadi nggak usah lu ambil, hemat 15 skill point. Terus yang terakhir dari skill peri, Ignition ini kan kemarin aku ambil 170 dex buat nambah red weaken dari Ignition-nya. Dia Ignition ini tanpa stat dex sama sekali, itu dapat 50% chance buat weaken bossnya. Dan dia bakal naik 1% chance-nya tiap 10 base dex. Jadi di build-ku yang sekarang nggak ambil dex sama sekali. Jadi red gacha atau red weaken, chance weaken buat skill Ignition-ku di build-ku ini sekarang cuma 50%. Karena aku pikir 67 sama 50 deket cok. Selama nggak 100% gacha adalah tetaplah gacha. Jadi ya aku memilih buat gacha di 50% daripada 67% di build MD Necro ku yang versi 1 kemarin. Di versi 2 ini aku lebih milih gacha di 50%. Dan Ignition ini dia damage-nya juga menyenangkan buat di spam. Jadi karena gameplaynya nge-spam Ignition juga, mau gacha 50 atau 67% ya tetaplah gacha kan. Jadi 50% pun oke buat dimainin. Menurutku sampai saat ini, sampai di detik ini, sampai di build ini di ku upload 50% red gacha chance atau chance weaken 50% itu udah enak. Dan karena Ignition ini di spam terus menerus, dia pemakaian MP1 MP, dia juga nge-trigger Astral Lens. Terus kemudian dia juga bisa ngaktifin weaken walaupun rate-nya cuma 50%. Dan damage dari Ignition ini pun oke, bisa tembus 1,5 M, 1 M sampai 1,5 M lah tiap spamnya. Terus Ignition ini terpengaruh SRD atau LRD, tergantung jarak castmu. Terus Ignition ini juga terpengaruh skill long range pasif dari skill tembak ya, yang di awal tadi ku ambil level 10 itu. Terus lanjut ke bagian combo. Combo ini buat open battle aku pakai ini, jadi laser langsung buff Micro Heal, open cannon, open enchant barrier, terus enchant dan Astral Lens. Terus kemudian di combo kedua aku pakai auto device, counter force, over limit, laser, terus yang terakhir ada si stabilis. Jadi dua combo itu buat combo buff di awal. Kenapa counter force sama stabilis ini ku jadiin di satu combo ini, bukan sama Astral Lens tadi? Karena dua skill antara stabilis dan counter force ini durasi buffnya itu mirip, sekitar 1 menit. Enggak sampai 1 menit sih, 1 menit sama enggak sampai 1 menit lah, 1 menit. Sedangkan si Astral Lens sama si Enchant itu durasinya lebih lama. Jadi ketika battle lu buff yang openernya laser tadi, baru si yang openernya yang ini baru buff ini. Terus nanti rebuffnya yang ini. Yang ini dulu buff yang sekarang ini, yang combo yang ini buff yang sekarang. Combo yang ini yang counter force sama si stabilis ini. Terus nanti kalau emang durasinya masih lama, killnya masih lama, ya lu buff yang awal tadi lagi buat rebuff. Jadi
karena durasinya si counter force sama si stabilis ini lebih cepat habisnya, jadi ini combo jadi satu nanti buat rebuff ketika udah hampir habis. Jadi lu perhatiin stack counter force nya ketika durasinya tinggal atau di bawah 10 detik, lu siap-siap buat rebuff. Jadi ketika lu kena damage biar counter force mu selalu keluar dan selalu aktif. Lanjut ke combo selanjutnya, ini combo over limit barrier, itu buat ngisi MP. Kalau MP mu sisa 1, kalau misalnya MP mu sisa 4, bisa pakai combo yang ini, barrier, heal, over limit, maxim, dan laser buat rebuff laser sekalian. Nah terus yang bagian ini impact, burst, sama laser ini kalau CSPD mu ketika battle atau setelah over limit itu 1000 atau sebelum battle itu 1500-an, itu lu bisa spam combo ini dengan efek instant burst atau burstmu 4/4 stack. Dan combo ini memungkinkan buat kalau lu pencet di dalam barrier itu burstnya bakal keluar terus menerus tanpa ngeden, dengan catatan CSPD mu sebelum battle itu 1500 atau pas battle setelah over limit itu 1000, sehingga stack dari burstmu itu 4/4. Lu pakai combo ini burstmu instan. Atau bisa juga diganti ke cannon buat buat ngelepas cannon juga bisa. Terus jadi opener impactnya ini bisa lu pakai buat magic burst bisa buat ngedamage dan bisa juga buat imun. Kalau lu mau main magic burst, saranku CSPD mu 1000, pas di battle, pas di luar battle itu 1500, biar burstmu bisa instan dengan combo ini. Terus untuk bagian settingan X skill ini di bagian necro. Nah, level dari demonic itu ngaruh ke jumlah apel yang bisa lu punya. Itu ada 10 apel, itu bisa lo alokasikan ke sini. Yang gua ambil kayak gini. Terus mungkin ada beberapa kadang ku ganti itu yang barrier expansion, ini ku ganti ke bagian mana slash biar serangan dari sukubus atau demonmu ini itu berubah jadi magic kalau mana slashnya itu diaktifin. Tapi kalau nggak diaktifin dia serangannya jadi fisik, tapi pro rate-nya selalu normal. Jadi fungsi dari demon di build ini adalah cuma buat bantu pro rate sama ya ngedamage-nya sih opsional sih, buat ngedamage tipis-tipis. Tapi kalau lagi butuh damage, jenis damage yang berbeda, butuh damage fisik kayak di Gaspen fase 2, itu ya demonnya ini lumayan membantu. Jadi pilih magic atau fisik tergantung lu butuhnya apa. Tapi lebih utamanya si demonnya ini buat bantu pro rate, biar pro rate-mu lebih enak ketika main sendiri. Karena tanpa demon ini pro rate MD sangatlah rusak, hancur-hancuran asli. Terus demon ini juga ada 2 skin, yang satu sukubus dan yang satu Sharondil. Terserah lu lebih suka disedot sama Sharondil atau disedot sama si sukubus. Buat unlock sukubus lu butuh 10 orc. Kalau aku pribadi lebih milih disedot sukubus daripada Sharondil. Soalnya sukubusnya bentuknya cakep, gede pula. Ya maksudku keren lah, bisa seragam kan, hitam putih dengan sukubus yang hitam putih juga. Jadi ya balik ke masing-masing referensimu pengen sukubus atau si Sharondil itu. Lanjut ke bagian equipmentnya. Untuk equipment ini perlu dihitung-hitung nih. Magic Pierce-ku total ada 18% dengan ada ailment resist 2% di bagian Ava. Jadi ailment resist di bagian Ava ini nanti yang aku pakai buat ngitung kenapa MTL ku ambilnya segitu tadi di kayak statku di awal tadi. Nanti kita hitung-hitungan di belakang. Terus untuk senjata aku merekomendasikan MD Castilia, jelas ini isinya Diak dan Vatudo. Diak buat penet, Vatudo juga buat penet. Terus trait atau special ability-nya Vengeful Magica. Vengeful Magica ini dia efeknya ketika lu kena damage itu nambah magic attack maksimal di 900 magic attack. Untuk Vengeful Magica-nya ini lu bisa pakai level 1, level 2, level 3, level 4, bebas level berapapun. Karena max stack dia bakal magic attack-nya sama 900 magic attack. Jadi Vengeful Magica seenggaknya lu pakai level 1 lah. Enaknya sih di level 2, lebih enak di level 3. Cuma level 2 tuh udah worth dan udah enak. Karena MD ini tipikal main nyantai dan kena damage udah pasti stacknya bakal selalu penuh. Karena lu bakal kena damage dan stack Vengeful Magica-nya keisi. Terus untuk kristal misal lu belum mampu beli Diak, lu bisa beli Armasid. Terus untuk kristal kedua yang nambah magic attack. Terus untuk scroll aku pakai scroll air.
yang penting ini 5% element resistnya. Yang penting itu lu terserah pakai scroll air dengan stat gimana pun, yang penting itu 5% element resistnya. Terus untuk armor ini yang paling penting itu main fitnya. Main fit ini yang mengurangi base max HP-mu. Jadi yang paling penting dari armornya ini adalah main fitnya. Main fitnya ini yang paling penting. Untuk statnya Magic Attack, INT, CDCR. Untuk rumusnya lu bisa ke website Tanaka. Terus kalau lu misal itu butuh pot berapa ya ke Tanaka lah. Misal potmu lu pakai armor B-Wing cuma cukup di Magic Attack 7% ya gas aja. Yang pada intinya statnya Magic Attack, INT, CDCR. Untuk angka Magic Attack-nya bisa lu naikin atau lu turunin sesuai nyalimu atau sesuai pot yang lu pakai. Misal lu nggak mau gacha di armor B-Wing, mungkin Magic Attack-nya cuma di angka 6% atau 7%. Tapi kalau lu di armor Anif mungkin bisa 10 atau 11% juga. Jadi sesuaikan di bagian itu. Aku males tuh ditanya rumusnya gimana, nggak pernah nyimpen aku. Lu ke Tanaka ya lanjut. Agak mandiri dikit ke Tanaka gitu kan, ke website Tanaka itu udah aku tulis di situ juga Tanaka. Jadi sesuaikan dengan kemampuanmu, lu mampunya beli armor yang apa dengan pot berapa, rumusnya ceklah di Tanaka. Terus untuk kristalnya aku pakai Gegner sama Mirzial. Kalau belum mampu beli Mirzial ya pakailah Iron Empress dulu. Yang penting dari kristalnya ini Mirzialnya atau Iron Empressnya. Untuk Gegnernya ini bisa lu ganti sesuai kemampuanmu, yang nambah Magic Attack atau SRD. Kalau lu mau main SRD kayak Altadar itu lebih bagus ya. Cuma dari gameplayku aku nggak bisa main stay di SRD terus menerus karena gameplaynya diem, bosnya pindah-pindah yang tidak memungkinkan buat memanfaatkan stat SRD terus menerus. Jadi aku lebih milih armor yang nambah Magic Attack. Opsi ada ada Gegner, ada juga Bang Rudom atau enggak Kolon Boss. Kolon Boss itu juga bagus, kristal biru itu. Atau Bang Rudom itu juga bagus, dia ada tambahan Magic Pierce-nya juga. Jadi nggak harus Gegner. Ini kenapa aku pakai Gegner karena dikasih orang. Kalau nggak dikasih orang nggak mampu coba pasang Gegner ini asli. Terus untuk special ability-nya lagi dan lagi Vengeful Magicka. Level 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Ya seenggaknya level 1 kalau lu belum mampu di level 2. Level 2 itu udah enak, nggak perlu level 3 juga karena mainnya nyantai. Tapi kalau lu punya level 3 ya pakailah. Cuma kalau buat harus upgrade ke level 3 aku pikir 7 kali dulu sih. Soalnya level 2 pun udah enak. Level 2 Vengeful Magicka ini udah oke buat di armor dan di senjata. Karena pakai di senjata dan di armor, tiap satu Vengeful Magicka ini nambah maksimal stacknya itu 900 Magic Attack. Jadi total bonus Magic Attack dari Vengeful Magicka yang ada di buildku ini totalnya 1800 Magic Attack dari 2 biji Vengeful Magicka. Vengeful Magicka ini lu terserah mau pakai level berapa. Perbedaan antar level itu cuma total stacknya, bukan total Magic Attack-nya tapi total stacknya. Jadi makin tinggi level special ability-nya, makin kecil stacknya, yang artinya gain Magic Attack atau pertambahan Magic Attack-nya lebih cepat, tapi hasil akhirnya tetap sama 900 Magic Attack. Makanya tadi gue bilang lu pakai level 1 pun gak masalah karena MD ini mainnya nyantai. Tapi kalau lu punya level 2 itu lebih bagus. Level 3 aku pikir 7 kali dulu buat pakai level 3. Cuma kalau lu pakai level 3 mau pakai level 3 ya gas aja. Mau pakai level 4 gas aja. Cuma menurutku di level 2 ini udah lebih dari cukup. Terus untuk topi aku pakai Fragrant Cap atau jubah harum. Ini nambah Magic Attack sama Element Resist, cocok banget buat MD Necro ini. Isinya Erkut sama Jibril. Terus untuk cincin aku pakai Pearl Talisman, ini Max MP sama CR10 sama INT 1% ya, nambahkan itu ya. Terus isinya Etoys sama Dominaredor. Atau lu bisa pakai Crocodile Retrstrap. Ini statnya sama sih, coba. 500 MP-nya sama, 10 CR-nya sama. 40% CR itu kan dihitungnya dari base CR 25. 40% dari 25 itu kan cuma 10 CR juga. Jadi perbedaan antara Pearl Talisman sama Crocodile Retrstrap ini cuma 1% INT-nya itu doang. Jadi pakailah yang Crocodile ya lah. CR-nya sama, Max MP-nya sama. Pearl Talisman ini ku pakai karena yang nganggur di tas ya. Crocodile ku isinya udah maple, aku males ganti, males beli ekstrak. Terus kenapa nggak pakai maple lagi? Karena gameplay ku nggak bisa selalu jarak deket, itu dia. Terus untuk di bagian install di senjata ini tadi ya dia kalau belum mampu ya armasi. Terus ini Vatudo aku kejar Magic Pierce juga. Terus Gegner ini ya Magic Pierce INT, Magic Pierce Magic Attack INT.
Gegner bisa lu ganti Bang Rudom, Kolon Boss, atau install Magic Attack yang lain. Nah Merzial ini kalau belum mampu bisa Iron Empress, yang penting Magic Pierce 10% nya. Terus di bagian topi Erkuts ini kejar Magic Pierce nya, lu bisa ganti ke Mieli atau Kasti. Terus Jibril ini ya ada SRD dan LRD nya ini yang bakal ya enak kan, bosnya mau pindah kemanapun efek dari stat SRD atau LRD nya Jibril bakal aktif bergantian. Terus ada CR nya juga dari Jibril yang dibutuhkan juga. Tapi kalau lu butuhnya Magic Pierce ya Jibril bisa lu ganti ke Mieli atau Kasti. Terus untuk kristal cincin aku ini Etoys buat ASPD Motion dan 10 CR nya, 40% CR kan setara 10 CR, sama Domi nambah Magic Attack. Bukan ASPD nya tapi Magic Attack nya. Kenapa Domi? Biar estetik cuy. Biar ungu-ungu di cincin nyala-nyala kan estetik dilihat enak ya. Alasannya cuma buat itu. Yang lebih bagus dari Domi banyak. Ada kayak Kolon Boss itu lebih bagus, terus si Star Wizard itu juga lebih bagus. Kalau mau main SRD ya Maple. Alasanku kenapa nggak main Maple ya karena aku nggak bisa selalu stay di SRD. Walaupun Maple itu ada elemen resistnya, tapi SRD-nya lebih seringnya nggak kepake karena bosnya pindah-pindah, sedangkan karakterku stay di tempat yang lebih seringnya malah LRD. Karena SRD atau LRD ini dia damage-nya aktif ketika lu masuk di jarak syaratnya. SRD itu 0-7 meter, sedangkan LRD itu 8 meter atau lebih. Kalau pakai Maple dan lu bisa stay di jarak 0-7 meter terus menerus, Maple bagus. Tapi sayangnya di gameplayku yang sekarang, aku nggak bisa selalu stay SRD. Makanya Maple-nya aku lepas, aku ganti ke Domi, Magic Attack yang lebih fleksibel mau jarak dekat ataupun jarak jauh. Tapi dari segi damage, SRD bakal jauh lebih bagus daripada Magic Attack. Asalkan lu memenuhi syarat buat aktivasi SRD-nya, yaitu di jarak 0-7 meter. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih install, sesuaikan dengan gameplaymu. Jadi apa yang gue pakai ini cuma sebatas referensi. Segala sesuatunya bakal balik ke playstylemu sendiri, cara mainmu sendiri, dan daily gameplaymu gimana. Itu menentukan equip yang bagus buat lu pakai. Terus lanjut ke sesi bagian berhitung. Nah ini total CR ku 211, atau ketika dikonversi menjadi CR Magic itu menjadi 158 CR. Sumber CR ku ada dari base CR karakter itu 25, skill two handed nya 5, dari senjata MD Kasti 60, dari armor 30, Jibril 3 itu 16, cincinku tadi 10 CR, terus Etoys 10 CR, terus juga Buffland 30, dan skill stabilis itu nambah 25 CR, yang totalnya nanti jadi 211 CR. Dan ketika dikonversi jadi CR Magic itu dapat 158 CR. Sebenarnya sih kalau di Kasti butuhnya 165. Setelah konversi kalau di Merzial 170, cuma 158 ini kurasa udah cukup, atau 211 CR ini udah cukup buatku. Tapi kalau mau ditambah cincin bisa tinggal ganti ke Seahorse, itu nambah 10 CR lagi, karena Seahorse 20 CR dengan cincin yang aku pakai sekarang itu 10 CR. Lalu lanjut ke bagian Magic Pierce. Total Magic Pierce ku ini 85%, dari Diak itu 20, dari Fatudo nya 7, Merzial 10, Erkuts 10, Ava 18 Magic Pierce. Terus skill laser juga ada 10 Magic Pierce, dan konsum dari barir litograf itu 10% Magic Pierce. Totalnya 85% Magic Pierce. Cuma konsum ini jarang ku makan, jarang banget makan konsum. Dan kenapa nggak ku kejar 100? Karena ya ngapain, aku nggak ke Mimyu coy. Karena aku nggak ke Mimyu. MD ini dipakai buat balas dendam ke bos-bos yang mungkin dulu nggak bisa kita kalahin, atau di bos-bos event yang polanya ribet, dan mayoritas defense-nya nggak gede banget. Jadi 85% Magic Pierce ini pun udah cukup. Dan lagian masih ada skill Magic Meteor yang ada ailment pecah zirah, jadi buat mengurangi debuffnya lagi. Jadi 85% Magic Pierce ini udah lebih dari cukup menurutku, karena aku nggak ke Mimyu ataupun ke Menti. Tapi kalau lu ke bos yang devnya tinggi kayak Mimyu atau Menti, ya 100%-in. Cuma aku pribadi ngapain MD ke situ.
Terus lanjut ke bagian ailment resist. Ailment resist ini dari MDK Steel 15%, Scroll Air itu 5%, Topi ada 20%, dan Avaku ada 2% kan tadi. Terus MTL ku 198. 198 dibagi 3,4 itu ketemunya 58%. Jadi total ailment resistku sudah 100% dari perhitungan ini. Jadi buat MTL-mu ambillah secukupnya, sesuaikan dengan itu. Jadi tiap 3,4 MTL itu setara 1% ailment resist, jadi hitunglah di bagian situ. Jadi kalau Avamu nggak ada ailment resist sama sekali, punya kan ada 2%, yaitu mungkin bakal jadi pembeda antara pengambilan MTL-mu dengan MTL-ku. Terus kalau lu mau ambil MTL yang lebih dari 198 karena perbedaan Ava ini, kuranginlah bagian STR-nya. INT-nya biarkan 510. Jadi bagian stat yang ditumbalin itu bagian STR-nya, dialokasikan ke MTL itu tadi. Kalau lo ambil pakai Maple juga ya MTL-mu nanti bakal berubah lagi. Jadi sesuaikan stat MTL dengan kebutuhanmu masing-masing. Hitunglah sendiri. Pakailah kalkulatormu. Udah ada kan kalkulator di HP-mu. Terus mungkin lo mau ngitung juga buat base max HP itu dengan rumus Trung itu artinya dibulatkan ke bawah atau angka di belakang koma nggak dianggap. Jadi itu rumusnya ini, itu aku dapat dari Discord Phantom Library sumbernya. Jadi untuk tiap level bakal mempengaruhi hasilnya. Level 305 itu base max HP-nya min 576. Ketika lu level charmu di bawah itu ya nanti ada perbedaan juga base max HP-mu juga. Jadi level karaktermu bakal mempengaruhi base max HP-mu. Makin tinggi levelmu, makin banyak pengurangan max HP-nya. Jadi makin kecil levelmu ya makin dikit pengurangannya. Kayak nanti mungkin punyaku sekarang max HP-ku 1 biji. Ketika nanti naik level cap ke 306, karakterku naik level, mati carku. Karena akan ada pengurangan max HP lagi karena levelku naik, karena level karakter mempengaruhi rumus buat ngitung base max HP ini. Tapi kalau lu males ngitung ini, ada cara simpelnya. Ya cara simpelnya pun juga butuh effort juga, nggak langsung kopas juga kan, butuh effort juga buat itu. Jadi cara simpelnya tuh gini. Jadi pertama-tama itu pakai regis, armornya aku lepas dulu yang main fit, biar buat misal nanti lu pakai itu sebelum lu pakai armor main fitmu ini regis max HP itu pakai yang level 100 dulu. Jadi pakai regis max HP yang level 100 dulu, itu nambah 1000 HP. Itu nanti kan ketahuan tuh max HP-mu jadi berapa. Ini jadi max HP ku 4166. Terus ketika abang pakai regis max HP ini baru pakai armornya. Pakai armor yang main fit ini. Itu nanti sisa HP ku ini tinggal 241 dengan regis level 100. Nah, biar jadi HP 1 digit atau 2 digit butuhnya berapa gitu. Level 100 ini dikurangi 240. Nah, 100 kurangi 240 atau level 100 dikurangi 24 itu jawabannya 76. Jadi tinggal ganti regisnya sesuai kebutuhan. 76 nanti sisanya 1. Terus juga ada hal yang kadang tricky atau nggak ketahuan. Ini max HP ku pakai nambahnya dari mana? Padahal armorku udah main fit, kok max HP ku masih banyak gitu kan. Itu gara-gara MBG atau makan buff guild atau makan guild food. Itu caranya lu masuk ke guild bar, pencet tahan aksi, terus cari guild food ini. Carilah lokasi guild foodnya, terus lu cek guild food dari guildmu ini ada apa aja menunya. Kalau di guildku sih isinya cuma XP doang. Kadang di sini ada nambah max HP. Buat level 10 itu nambah 1000 max HP. Jadi itu mempengaruhi nanti perhitungan max HP-mu. Lo udah repot-repot ngitung regis, ternyata buff guildnya atau buff food guildnya lupa lu disable karena ada max HP-nya. Tapi kalau nggak ada max HP-nya ya aman aja sih. Cuma jangan lupa cek di bagian itu. Soalnya biasanya buff guild ada max HP-nya. Lalu terus mungkin ada pertanyaan, kan emang harus 1 digit HP? Emang harus 1 HP? Sebenarnya sih enggak. Lu mau main HP berapapun bebas. Cuma menurutku pribadi 1 digit HP ini memudahkan buat ngelawan damage fraksional. Jadi nanti nanti enchant barir dan sacred teachingmu itu cuma bakal nahan
damage utamanya buat nahan damage fisik sama magic, buat ngeredus itu, dan juga buat ngatasin sedotannya dari si sukubusnya itu, karena sukubus itu bakal mengurangi HP-mu berdasarkan dia nyerang. Jadi tiap dia nyerang mengurangi HP-mu, dan buat kasus di build ini yang dikurangin nanti bakal sacred teaching-nya. Jadi biar sacred teaching-nya itu fokus ke pengurangan dari si sukubus dan magic atau fisik serangan bosnya. Jadi biar nggak perlu repot mikir fraksional. Dan terus makin kecil HP-mu, itu buff sacred teaching-mu isinya bakal lebih cepat juga. Maksudnya gini, karena sacred teaching ini kan isinya pakai micro heal ya. Micro heal itu bakal nge-heal HP-mu kalau ada kelebihan baru masuk ke sacred teaching. Kalau HP-mu kecil otomatis full dari micro heal ini bakal masuk ke sacred teaching semua, jadi ngisi sacred teachingnya bakal lebih enak. Tapi kalau misal HP-mu di atas 100 atau di atas 1000, itu kan nanti lu sacred micro heal-nya bakal masuk ke HP-mu dulu beberapa baru masuk ke sacred teaching. Itu salah satunya. Hal yang lain ya damage fraksional bakal lebih berasa karena max HP-mu lumayan gede. Jadi buat lu menentukan dimain di HP berapa, sebenarnya menurutku sih 1 atau 2 digit masih oke. Kalau udah 3 digit misal di atas 100 mungkin agak repot mungkin, tapi silahkan dicoba. Cuma aku pribadi merekomendasikan di 1 atau 2 digit. Toh buat ngejar 1 atau 2 digit pun simpel kan, tinggal pakai armor main fit, sesuaikan regis max HP-mu, udah se-easy itu kan. Jadi ya tinggal disesuaikan kebutuhanmu. Dan ya udah terlalu lama videonya, terlalu banyak ngocehnya. Jadi buat MD ini ya silakan dibuild dengan sesuai kebutuhanmu. Video ini cuma sebatas referensi dan mungkin nambah info buatmu yang belum tahu. Jadi MD ini diperuntukkan buat ajang balas dendam ke bos yang mungkin lu rasa sulit. Sekarang pakai MD Necro ini tinggal oke gas. Tinggal oke gas balas dendam ke bos yang dulu lu anggap susah. Kayak aku dulu melawan Reliza itu males banget karena mapnya sempit dan bosnya ribet. Dengan MD ini jadi lah kok gampang, lah kok EZ gitu kan. Dan MD ini kupersiapkan buat bos-bos event yang ribet-ribet. Kayak contohnya mungkin di event ini ada bos Holopite atau di HDP, atau mungkin next event bukan Halloween, Natal ya. Natal ada Gegner Forbidden Saule yang bisa kita farming dengan aman dan nyaman dengan job MD Necro ini. Dan terus buat proses levelingnya MD ini nggak di bos-bos biasa sih. Iya, nggak di bos-bos biasa. Orang main MD Necro ini buat leveling itu mainnya langsung di HDP ketika menyentuh level 170-an. 175 langsung gas pen solo leveling HDP. Kurang keren apa? Emang ini job ya emang didesain buat seperti itu. Lo udah ambil micro heal, sacred teaching, terus si sukubus, counter force buat terus sama buat pengisian MP, udah langsung gas ke HDB Gespen dari level 175 sampai level cap 305. Kalau lu bosen bisa mampir ke Patisia, bisa mampir ke Maton atau ke HDB yang lain, sesuaikan dengan levelnya. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Pasti ada kurang, mohon dikoreksi. Cukup sekian, terima kasih.